kalian merasa ada sesuatu yang sangat ganjil saat menonton kembali kartun masa kecil kita di tengah malam yang sunyi? Bayangkan aroma laut yang amis, bukan karena kesegaran ombak, melainkan karena rahasia kelam yang terkubur rapat di dalam brankas baja yang dingin. Kita semua tertawa melihat tingkah konyol warga Bikini Bottom, tetapi di balik tawa itu, tersimpan sebuah fakta mengerikan yang mungkin selama ini ada tepat di depan mata kita, namun luput dari perhatian karena kepolosan masa kanak-kanak. Kita mengenal Eugene Krabs sebagai sosok pengusaha yang sangat kikir dan terobsesi pada uang, bahkan melebihi rasa sayangnya pada apapun di dunia ini. Namun obsesi berlebihan ini menimbulkan pertanyaan besar yang membuat bulu kuduk merinding. Sejauh mana dia rela bertindak demi mendapatkan keuntungan maksimal dengan modal sekecil mungkin? Jawabannya mungkin terletak pada bahan utama burger legendaris yang selalu ia lindungi mati-matian dari dunia luar. Mari kita mulai investigasi ini dengan melihat bentuk bangunan restoran Krusty Krab yang sangat ikonik itu. Tahukah kalian bahwa bentuk arsitektur restoran tersebut sebenarnya adalah replika persis dari sebuah perangkap kepiting atau lobster trap yang biasa digunakan nelayan di dunia nyata? Ini bukan sekedar pilihan desain yang estetik, melainkan sebuah simbolisme gelap tentang apa yang terjadi di dalamnya. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar bagi mangsanya. Jika bangunan itu adalah perangkap kepiting, lantas siapa yang sebenarnya terperangkap di sana selama bertahun-tahun? Cobalah ingat-ingat kembali. Seberapa sering kalian melihat kepiting lain di Bikini Bottom selain Tuan Krab dan ibunya yang sudah tua? Populasi kepiting di kota tersebut nyaris tidak ada, seolah-olah mereka telah lenyap secara misterius dari peta demografi lautan. Kenyataan ini membawa kita pada sebuah teori yang sangat mengganggu, yaitu kemungkinan adanya praktik kanibalisme terselubung dalam bisnis kuliner ini. Nama Krabby Patty sendiri bisa dimaknai secara harfiah sebagai patty dari kepiting, sebuah petunjuk verbal yang sangat vulgar namun sering kita abaikan. Apakah mungkin daging lezat yang membuat semua orang ketagihan itu berasal dari spesies Tuan Krab sendiri? Ingatkah kalian pada satu episode di mana Tuan Krab mencicipi Krabby Patty dan secara tidak sadar berkata, rasanya seperti aku. Saat itu kita mungkin menganggapnya sebagai lelucon narsis semata, tetapi dalam konteks horor psikologis, itu adalah pengakuan dosa yang lolos dari alam bawah sadarnya. Lidahnya mengenali rasa daging kaumnya sendiri, sebuah rasa yang tidak bisa dipalsukan oleh bumbu apapun. Kengerian ini semakin menjadi-jadi ketika kita menyadari bahwa resep rahasia tersebut tidak pernah boleh dilihat oleh siapapun, bahkan oleh koki setianya, SpongeBob. Kerahasiaan tingkat tinggi ini bukan hanya untuk mencegah pencurian resep, melainkan untuk menutupi jejak kriminal yang telah berlangsung puluhan tahun. Jika komposisi bahannya terungkap, Tuan Krab bukan hanya akan bangkrut, tapi juga akan dipenjara seumur hidup. Lalu, bagaimana posisi plankton dalam skenario mimpi buruk ini? Selama ini, kita didoktrin untuk membenci plankton dan menganggapnya sebagai penjahat kecil yang iri hati. Namun, bagaimana jika plankton sebenarnya adalah pahlawan yang disalahpahami? Mungkin saja, dia satu-satunya makhluk yang tahu kebenaran mengerikan di balik dinding dapur Krusty Krab. Plankton selalu berusaha mencuri resep bukan semata-mata untuk menirunya, tetapi mungkin untuk membawa bukti forensik ke pihak berwajib atau warga kota. Dia tahu bahwa teman-teman lamanya telah dijadikan santapan lezat, dan usahanya yang selalu gagal adalah tragedi perjuangan melawan korporasi jahat yang memonopoli kebenaran. Kegigihannya adalah bentuk keputusasaan melihat kejahatan yang terus dibiarkan. Suasana semakin mencekam jika kita melihat menu lain di restoran tersebut yang menggunakan nama bahan dasarnya secara jujur, seperti kelp shake atau coral beads. Hanya Krabby Patty yang memiliki ambiguitas nama yang mencurigakan. Konsistensi penamaan ini memperkuat dugaan bahwa Tuan Krab memang menggunakan daging kepiting sebagai bahan baku utamanya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Bayangkan betapa dinginnya hati Tuan Krab saat dia menghitung tumpukan uang di ruangannya setiap malam. Uang-uang itu berlumuran darah tak kasat mata dari saudara-saudaranya yang telah diproses menjadi daging giling. Ketamakannya telah mematikan nuraninya, mengubahnya menjadi monster yang memangsa kaumnya sendiri demi kekayaan yang tidak akan bisa ia bawa mati. Kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa tidak ada satupun tulang yang ditemukan dalam daging burger tersebut. Ini menunjukkan proses pengolahan yang sangat rapi dan sistematis, mungkin menggunakan teknologi mesin canggih untuk memisahkan cangkang keras dari daging lunak tanpa sisa. Keahlian ini hanya dimiliki oleh seseorang yang sangat memahami anatomi kepiting. SpongeBob, dengan segala kepolosannya, secara tidak langsung telah menjadi kaki tangan dalam operasi pembantaian massal ini. Tawa riangnya saat membalik daging di atas panggangan panas terdengar seperti musik latar film horor jika kita mengetahui konteks sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa spatula kesayangannya adalah alat eksekusi bagi spesies yang terancam punah di kota itu.
Misteri ini mengajarkan kita bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah hantu atau monster di bawah kasur, melainkan keserakahan yang bersembunyi di balik topeng keramahan bisnis. Krusty Krab bukan sekedar restoran cepat saji, itu adalah tempat kejadian perkara yang dibersihkan setiap hari dengan senyuman dan pelayanan ramah. Sekarang, saat kalian melihat Tuan Krab tertawa dengan suara khasnya, apakah itu masih terdengar lucu, atau justru terdengar seperti jeritan minta tolong yang diredam oleh dinding besi? Pikirkan baik-baik sebelum kalian memutuskan untuk memakan apa yang disajikan oleh media kepada kalian. Jangan lupa tinggalkan teori kalian di kolom komentar dan tekan tombol berlangganan untuk menelusuri lorong gelap misteri lainnya.